dan mulai merasakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan, kami mau mengambil bagian yang terbaik saat ini. Kami hanya mau mendengarkan Engkau. Seluruh perhatian kami, hati, telinga, mata kami tertuju padamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan, kami rindukan, kami dambakan. Beritahu kami isi hatimu ya Bapa. Amin. Thank you, Jesus. Biar kami merasakan hatimu, bahwa sungguh dalam, sungguh indah kasih dan cintamu buat kami. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Mari mulai menyanyikan lagu-Mu buat Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang kita miliki buat Tuhan. Penyelamat jiwa kita, Bapa kita. Saya bayangkan bahwa Tuhan duduk dan menikmati setiap kata demi kata yang kita naikkan, kita ucapkan, kita gaungkan. We love you, Jesus. How my soul in love. Ambil waktu ini untuk menyanyi bagi Tuhan. Oh haleluya. Oh kinamora baya sherere. Kinamora lada baya sherere. Kinamora lada baya sherere.
Sebab cintamu menutupi segala sesuatu. Oh, alirkan cintamu yang kau miliki buat kami Tuhan. Alirkan itu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau menyatakan iman kami bahwa Engkau ajaib, bahwa Engkau hebat. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ada banyak masalah yang terjadi. Ada banyak persoalan yang terjadi pada bangsa kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami punya tanggung jawab untuk mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami rindu Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan bangsa kami. Sampai bangsa kami penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan melawat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami rindu Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Kau lawat setiap bangsa kami Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan
hanya jemaat saja, nyatakan ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri Haleluya. Oh, ini doa kami Tuhan. Pulihkan Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kota-kota kami ya Tuhan. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami ya Tuhan, atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Amin. Pulihkan kota Klaten. Amin. Pulihkan negeri tercinta. Amin. Tuhan berbicara kepada kami, ajari kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai warga negara Republik tercinta ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang diberkati berkata amin. Thank you buat worship team, sangat luar biasa. Tuhan memberkati kalian. Saudara, bulan Agustus materi firman Tuhan khotbah adalah berbicara tentang kemerdekaan, karena di bulan ini kita secara khusus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Minggu ini adalah doa untuk bangsa. Jadi saya berdoa supaya nyanyian-nyanyian kita menjadi doa-doa kita kepada bangsa yang kita cintai. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa nasib bangsa ini terletak kepada doa-doa saudara dan saya. Tidak ada amin? Saya sangat yakin. Doa itu adalah sebuah tindakan sederhana tetapi dampaknya sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Bahkan apa yang sedang terjadi, goncang-gancing yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang sedang berada di dalam berbagai situasi yang saudara tahu dan saya senang mengikutinya, yaitu seperti drakor ya, seperti drama Korea, yaitu peristiwa pembunuhan atas Brigadir Joshua.
Sudah lebih dari sebulan dan setiap hari makin bikin penasaran. Saudara tahu bahwa film itu paling asik kalau kita nggak bisa tebak endingnya. Nah itu dia, makanya dia jadi seru di sana. Saya yakin bahwa Tuhan sedang membersihkan pemerintahan Indonesia. Tuhan sedang bersih-bersih. Tuhan cinta bangsa Indonesia. Kalau saudara yakin Tuhan cinta saudara, maka saudara juga harus yakin di sebelahnya saudara itu Tuhan cinta dia. Tetangga saudara, teman kerja saudara, semua orang yang saudara jumpai, Tuhan mencintai mereka. Dan kita mau mencintai yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara mengenal cinta Tuhan, tidak mungkin kita buta terhadap orang lain. Karena cinta Tuhan di dalam diri kita itu mendorong kita untuk mengekspresikan cinta itu kepada sesama dan kepada bangsa dan negara tercinta. Kita kembali kepada kekuatan yang tidak pernah luntur sepanjang sejarah manusia berabad-abad sampai selama-lamanya adalah kekuatan doa. Kita membaca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini dilatar belakangi dari pembuangan di Babel. Dan saudara-saudara secara logika mereka tidak mempunyai power, tidak mempunyai apa-apa kekuatan, pengaruh politik. Barangkali mungkin ada di benak orang-orang Kristen di Indonesia yang merasa sebagai minoritas, sebagai tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemungkinan gambarannya sama dengan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Tidak ada jaminan, kondisi kita masih lebih beruntung karena kita adalah bangsa yang merdeka. Tetapi mereka adalah budak. Namun surat ini dikirimkan Yeremia dari Yerusalem kepada orang-orang buangan di Babel supaya mereka yang pertama mengusahakan kesejahteraan kota. Dan yang berikut adalah berdoa. Ya mungkin usahakan kita tinggalkan dulu karena mungkin dia akan muncul di minggu berikutnya tentang judul yang lain yang tetap ada hubungannya tentang kehidupan berbangsa dan negara. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia atau bangsa apa yang saudara ada hidup di sana? Yang pertama dari ayat itu jelas diberitahukan bahwa sebab kesejahteraan bangsa itu menjadi kesejahteraan penduduknya, orang Yahudi di pembuangan. Seperti saudara memakai termometer lalu mengukur panas saudara, dikempit seperti ini untuk mengetahui berapa derajat Celcius panas badan saudara, maka termometer akan menunjukkan panas tubuh saudara. Ya. Jadi ketika saudara kempit termometer atau saudara taruh tangan di alat di depan itu, maka alat itu akan memberitahu panas tubuh saudara. Walau saudara mengatakan saya tidak panas, tapi alat itu menunjukkan bahwa tubuh saudara sedang mengalami demam. Demikianlah saudara penduduk rakyat Indonesia itu, saudara memberitahukan kepada dunia tingkat kesejahteraan bangsa itu. Ya. Pendapatan per kapita penduduk sebuah negara, bangsa itu memberitahukan tentang kesejahteraan bangsa itu. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu bangsa, suatu negara, maka semakin tinggi
kesejahteraan bangsa itu. Pendapatan per kapita penduduk itu diukur dari pendapatan negara secara nasional, lalu dibagikan kepada semua, dihitung dibagi berapa jumlah penduduk rakyat Indonesia, hasilnya itu disebut sebagai pendapatan per kapita. Sekarang ini di negara-negara ASEAN pendapatan per kapita tertinggi adalah Singapura. Tapi tidak mengherankan karena Singapura itu hanya ada beberapa makhluk saja, tidak banyak dibandingkan dengan Indonesia yang ratusan juta. Jadi kita itu sebagai orang percaya dikasih sebuah tanggung jawab untuk sebetulnya pada bagian hari ini adalah berdoa. Katakan berdoa. Mendoakan bangsa, membawa bangsa ke dalam hatimu, membawa nyanyian-nyanyianmu itu di hati dan mendoakan bangsa Indonesia. Kalau saudara merasa dicintai Tuhan, saudara juga pasti akan mencintai bangsa ini. Kalau kasih Allah memenuhi saudara, maka saudara tidak mempunyai muatan lain selain mengasihi. Dan saudara adalah pribadi yang penuh dengan cinta, kepedulian, perhatian kepada makhluk ciptaan Tuhan, terutama yang spesiesnya adalah manusia. Saudara, kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Pesan yang pertama adalah sebagai rakyat kita harus takluk kepada pemerintah. Yang kedua, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya semua pemerintah datang dari Allah. Ketiga, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Setuju? Pemerintahan Jokowi ditetapkan oleh Allah. Amin. Kurang lebihnya ditetapkan oleh Allah. Yang berikut, yang keempat, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, termasuk urusan pajak. Amin. Karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Saya menunjukkan beberapa contoh bahwa kesejahteraan suatu bangsa itu berdampak kepada kesejahteraan rakyatnya. Ya. Nah, kita berdoa untuk pemerintahan secara nasional, terutama untuk Pilpres 2024. Negeri ini membutuhkan pemerintah yang adil dan mencintai hukum. Kalau saudara pelajari sejarah bangsa-bangsa, bahkan bangsa Israel, di mana hukum diabaikan, ketidakadilan merajalela, bangsa itu menuju kehancuran. Kita membutuhkan seorang pemimpin berjiwa nasionalis, ya, yang tidak mementingkan golongan, agama, suku, ras di tahun 2024. Karena itu sekarang ini kita sudah harus berdoa ke pemerintah yang memikirkan kepentingan nasional harus menjadi nomor 1. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Jadi ketika kebenaran ditegakkan di Indonesia, maka damai sejahtera akan datang atas Indonesia. Jadi kita tetap mendukung upaya-upaya memberantas semua praktek-praktek inkonstitusional, dan kita berdoa supaya Polri maupun TNI dan semua bagian kehidupan pemerintahan nasional
dibersihkan dari akar-akarnya. Dan saya sangat yakin apa yang terjadi saat ini juga adalah doa-doa saudara agar aparatur negara kita dibersihkan dari penyalahgunaan kekuasaan, dari kesewenang-wenangan, dari ketidakadilan, ketidakbenaran, supaya damai sejahtera tumbuh atas Indonesia. Haleluya. Ini pemerintahan yang kita doakan supaya ini terjadi. Tuhan punya rencana yang baik, tapi setan juga punya rencana. Dan kita semua masing-masing punya rencana. Mengapa kita berdoa? Come on, bangun. Please bangun. Kita berdoa supaya rencana Tuhan yang terbaik dirilis dalam pemerintahan kita. Kita berdoa supaya presiden yang dipilih adalah presiden yang berasal dari hati Tuhan. Dan saya yakin setelah Joko Widodo akan muncul presiden bukan yang dipilih partai, tapi yang dipilih oleh Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh sepakat berdoa supaya itu terjadi. Nah, salah satu contoh yaitu akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Di manakah gereja? Saya mencoba mencari-cari tentang gereja yang terkenal dari pendeta Sande Adelaja yang jemaatnya 100.000, bukan 100.000 gereja yang sangat kaya raya. Saya cari di YouTube tapi saya tidak menemukan yang terbaru. Saya menemukan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Di mana mereka, saudara? Saya beritahu bahwa apa yang terjadi atas bangsa segera juga berdampak kepada orang percaya, kepada dunia bisnis, kepada dunia kerja, kepada kehidupan bergereja dan berjemaat. Itu sebabnya memang kita harus sungguh-sungguh berdoa. Saudara, gambar ini merupakan gambar yang diambil dari satelit yang menunjukkan bahwa di lokasi gereja ada galian-galian sepanjang 13 meter lebih sebagai kuburan massal di kompleks gereja. Siapa yang dikubur? Apakah orang Kristen? Bisa, saudara. Karena roket itu enggak milih, saudaraku. Milih, ya ini orang Kristen KTP-nya diperiksa, enggak tahu, saudara. Orang Kristen, orang enggak Kristen, saudaraku ya. Ini di lokasi gereja. Sebab itu dengan sangat-sangat yakin saya mengatakan bahwa apa saja yang terjadi atas bangsa Indonesia akan berdampak atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara, perekonomian, pekerjaan, keuangan, ya. Itu dompet seperti proklamasi, ditunggu dengan saksama lalu selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kenyataan loh saudara ya. Jadi dalam bulan Agustus ini mungkin perlombaan bukan untuk lomba di tahun-tahun ini adalah perlombaan untuk bertahan hidup. Banyakan gitu saudaraku. Agar kehendak Allah dirilis atas pemerintahan negeri ini. Kalau Tuhan mengasihi Niniwe, Tuhan mestinya mengasihi Indonesia. Niniwe adalah sebuah negara yang jahat, yang ditetapkan untuk ditumpas. Tetapi ketika mereka sesuai dengan firman Tuhan dan apabila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, berpaling dari jalannya yang jahat, Tuhan akan memulihkan negeri itu. Jadi saudara-saudara, ketika bangsa Indonesia ini mau sejahtera, maka orang Kristen harus sepakat untuk bersafaat
bagi bangsa Indonesia. Taruhlah Indonesia di hati saudara. Taruhlah Indonesia di doa-doa saudara. Setiap hari doakan bangsa dan negara. Dan tadi pagi saya katakan doa-doa di awal bulan, doa pengurapan. Saya minta supaya itu akan menjadi doa untuk bangsa dan negara. Secara khusus kita doa secara korporat bagi bangsa dan negara. Dan saudara-saudara tidak bisa mengatakan itu mah urusan Bu Sarah. Saudaraku, kalau terjadi sesuatu dengan bangsa ini, bukan Bu Sarah saja yang lapar, kalian semua bisa lapar. Bukan saja Bu Sarah yang kekurangan, kalian apalagi bisa lebih kekurangan melebihi saya. Saya masih punya Tuhan yang saya andalkan. Saya tahu caranya untuk bertahan. Saya sudah belajar cara-caranya surgawi dan saya ajarkan kepada saudara. Belum tentu engkau makan dan saya lapar. Itu belum tentu saudara. Belum tentu engkau simpan banyak, engkau lebih bertahan dari saya. Belum tentu. Jadi sebab itu saya dorong saudara, doa di awal bulan itu. Apakah engkau pelayan, apakah engkau jemaat, datang. Kita doa sama-sama. Say yes. Amin. Datang semua. Kita tunjukkan tanggung jawab kita kepada kesejahteraan bangsa, terutama kota kita ini. 1, 2, 3. Karena itu, ya Allah, baca lo ya. 1, 2, 3. Saudara, saya ini baru saja, saya sudah membuktikan kekuatan doa itu dahsyat. Tapi kemarin waktu hari Jumat, saya batuk-batuk. Jumat waktu Scambeller salah 3 hari Jumat. Jumat yang lalunya. Lalu kemudian Jumat malam sampai cukup malam, sekitar jam 11 malam. Lalu saya tidur karena saya sakit, saya bilangin besok saya puasa. Lalu saya puasa. Hari Minggu saya puasa lagi. Hari Senin pagi jam 5 saya keluar dari rumah, saya jadwal ngajar di STT Berea. Dan itu bukan kelas biasa saudara ya, karena itu kelas spesial, okultisme. Jadi saudara tahu di hari kedua saya datang di kelas dan saya bilangin mari kita mulai menyanyikan satu lagu. Waktu saya suruh kita nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, kami nyanyikan dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba dari kursi-kursi orang mulai jatuh menjerit-jerit dan roh-roh jahat mulai manifestasi. Sampai saya kelelahan, saya pergi ke kamar tapi saya putuskan saya sampai di sana hari Senin. Lalu saya baru sadar kalau saya batuk. Lalu saya telepon kepada Bu Enda, saya sudah sampai di Salatiga, saya batuk. Saya pulang atau terus? Kalau saya pulang berarti kelas mereka harus diganti. Kalau saya terus saya batuk. Saya cari K24 beli Mixagrip 1. Bu Enda bilang jalan aja asal pakai masker. Saya itu mikir nggak habis mikir, tahu nggak? Saya pakai masker, ngajar 7 jam, masker saya KN95, salah bawa masker. Sudah bayangkan pakai itu 1 jam aja kewalahan, 7 jam. Mulut dan hidung saya ditutup karena mereka saya suruh pakai masker, ada yang lupa, ada yang apa. Saya juga nggak mau mereka tertular kan. Tapi doa itu sangat dahsyat saudara. Waktu perjamuan kudus 2 kali saya dapat ayat tentang kesembuhan. Kali yang ketiga saya dapat 1 ayat, kamu akan berangkat dengan sukacita. Saya klaim itu adalah ayat untuk saya. Hari kedua bersih, batuk, pilek enggak ada sama sekali. Tuhan sembuhkan saya secara ajaib. Saya mengajar 7 jam setiap hari. Istirahatnya hanya 1 jam. Jadi 7 jam, 8 jam dengan istirahat itu. Kalau saya istirahat yang antara 1 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran berikut, itu mahasiswanya sudah duduk di depan meja saya konseling, lalu saya doakan, lalu saya ngajar lagi dan cara saya mengajar nggak duduk, saya jalan kayak orang khotbah. 7 jam. Dan saya pulang ke rumah saya bilang sangat ajaib, itu pasti Tuhan, pasti bukan saya. Karena saya batuk dan posisinya seperti orang demam. Saya bilang ini mesti Tuhan. Tuhan sembuhkan saya dalam hitungan 1 hari, tidak ada batuk keluar, tidak ada pilek, tidak ada demam. Saya sembuh karena kekuatan doa. Saya percaya apa saja yang kita doakan, kita pasti terima. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita doakan bangsa Indonesia pasti. Jadi nasib bangsa ini terletak kepada lutut saudara dan saya. Kita yang mengatur
pemerintahan ini. Orang-orang percaya walaupun sedikit, tetapi tindakan yang kecil yaitu doa akan mengubah seluruh sistem, keputusan, pemerintah, raja-raja. Asal kita benar-benar percaya tentang kekuatan doa. Jenderal Bintang 3 Dharma Pongrekun, beliau mantan wakil ketua Badan Cyber and Sandi Negara. Sekarang sudah masuk di Mabes dan beliau adalah Jenderal Bintang 3. Saya bilang, Pak Yuli tolong cari dong kapan beliau bisa bicara di sini. Beliau mengatakan begini, roh itu adalah core penting di dalam diri manusia. Nilai paling penting, paling utama itu adalah roh. Karena roh manusia itu memiliki, saudara tahu yang ngomong ini adalah seorang mantan wakil ketua Badan Cyber dan Sandi Negara. Dia bilang, di dalam roh manusia itu mengandung gelombang-gelombang yang sama dengan gelombang-gelombang di surga. Jadi ketika kita berdoa, kita mengaktifkan gelombang-gelombang di dalam roh kita yang sama dengan gelombang-gelombang yang ada di surga. Maka saya sangat percaya apa saja yang kau doakan pasti dikabulkan, karena doa itu adalah komunikasi spirit to spirit. Say yes. Yang paling penting di dalam diri manusia adalah roh itu. Paulus mengatakan daging gak ada gunanya, rohlah yang berguna. Saudara punya segala sesuatu. Teman saya didiagnosa kanker. Setiap hari nangis buat doa, doa buat nangis. Entar telepon, sakit. Dia bilangin uang tidak ada artinya bagi saya. Emang ada artinya? Enggak ada arti kalau orang sakit. Kesakitan, berobat sana, berobat sini, kanker. Yang penting itu adalah roh saudara. Roh saudara itu harus dibangun. Amin saudara. Dan cara saudara membangun roh saudara adalah kehidupan doa saudara. Mengapa yang ketiga? Kita berdoa untuk bangsa karena doa mengubah sejarah bangsa-bangsa. Kita lihat bukti ini di Alkitab. Baca ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Saya sudah tahu dan saya beritahu kepada saudara bahwa puasa secara ilmiah itu menyehatkan. Puasa secara spiritual itu juga powerful. Ya, amin. Jadi saya selalu kalau sakit saya pilih puasa daripada makan dan minum obat. Selalu saya putuskan yang pertama, begitu saya sakit yang saya lakukan adalah puasa. Karena secara ilmiah sudah dibuktikan. Secara spiritual lebih-lebih lagi banyak bukti. Ya, saudara bisa mempraktekkan untuk lebih sehat. Puasalah untuk kesehatan saudara. Ya. Jadi mereka melakukan ini dan saudara tahu hasilnya adalah bangsa yang harus ditumpas ini akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena mereka berdoa. Kalau kita berdoa kita akan melihat pemulihan atas bangsa kita. Sejarah dunia juga mengatakan, menceritakan kepada kita bahwa doa mengubah sejarah bangsa Jerman, di mana kekuatan doa berhasil meruntuhkan tembok yang memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat.
Karena saudara tahu dalam sejarahnya setiap Senin seorang pendeta dan orang-orang berkumpul di sebuah gereja. Mereka terus berdoa untuk kebebasan. Mereka terus berdoa agar supaya ada penyatuan kembali antara kedua kubu yang saling bertentangan. Yang satu afiliasinya Soviet, yang satu afiliasinya ke Barat, saudaraku. Dan tepat pada hari itu saudara, 1 Oktober tanggal berapa saya lupa, di tahun 1989 ini terjadi. Tembok itu runtuh. Mulai dari sekitar 800-an orang berkumpul di gereja. Kemudian kerumunan itu bertambah semakin banyak sampai orang mengatakan kurang lebih ada 1 juta orang yang berkumpul. Lalu tembok itu runtuh. Seorang pendeta 20 tahun kemudian mengatakan, Christian Führer. Ia berkata, kami menyadari jika kami berhenti berdoa, tidak akan ada harapan untuk perubahan di Jerman. Sebuah gerakan kebebasan nasional lahir dari buayan doa. Saudara percaya Indonesia akan berubah kalau kita berdoa. Amin. Indonesia pasti berubah kalau orang Kristen mau berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. Dan saya ingatkan setiap Rabu pertama saudara kumpul di sini, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Negara lain yaitu Almolonga yang terletak di Guatemala. Guatemala itu Amerika Latin, saudara. Negeri ini, saudara, terikat dengan penyembahan berhala. Ada ratusan dewa yang menguasai negeri itu. Salah satunya adalah Maximon yang dianggap sebagai dewa terkuat. Indikasinya adalah saudara pengaruhnya terhadap masyarakat setempat, pemabuk, berjudi, kejahatan, kemalasan, kemiskinan ada di mana-mana. Sebelum masa terjadi kebangunan rohani, orang biasa untuk pagi-pagi kalau jalan pagi banyak orang terkapar di jalan, pria-pria mabok, muntah, tidur di atas muntahnya. Miskin, tanah-tanahnya kering, melarat. Saudara, tangkaplah pesan ini. Saudara yang memerlukan pemulihan ekonomi, engkau harus tahu rahasia ini. Kau tahu rahasia doa dan puasa itu mengubahkan. Engkau tidak harus hidup terus menerus dalam kemiskinan. Amin, saudara. Amin. 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 Saudara tidak harus hidup dalam kekurangan kalau saudara sadari hal ini. Lalu di antara tahun 74-75 terjadi peperangan rohani yang hebat. Beberapa pendeta, salah satunya adalah Pastor Mariano dan seorang petobat bernama Jose Albino Tazet adalah seorang dukun sakti dari ini Dewa Maximon bertobat. Dan suatu hari saudara, ada 6 orang membawa senjata api dan kemudian menodongkan kepada pendeta Mariano. Mereka memasukkan pistolnya ke dalam mulutnya dan diklik di kokang itu pistolnya, bunyi klik 3 kali, pelurunya tidak meledak. Akhirnya lari tunggang langgang. Dan Tuhan bekerja luar biasa untuk bangsa ini. Sekarang ini kalau saudara googling, saudara cari informasi mengenai Almolonga, sudah berubah total. Come on. Berubah. Nama jalan-jalan itu diambil dari Alkitab. Ada El Shaddai, ada kado kecil dari Tuhan. Penjara-penjara ditutup, saudara. Sampai menyisakan 1 penjara. Dan lagi tanah-tanah pertanian diberkati luar biasa. Dengarkan saudara, kegerakan itu terjadi, perubahan itu terjadi kalau engkau bersedia membayar harganya, berdoa, berpuasa. Amin. Saudara punya masalah, dengar, kalau Tuhan bisa mengubah nasib satu bangsa, apakah Tuhan tidak bisa mengubah nasib hidupmu? Bisa? Lebih dari bisa. Dan saudara lihatin sekarang itu menjadi kebun sayur mayur Amerika Serikat. Ekspor.
Wortel-wortelnya itu sebesar ukuran pria dewasa. Ini apa namanya, lengannya, mungkin bukan lengan saya, lengan orang lain yang agak besar. Wortelnya gede-gede saudaraku, sangat luar biasa. Tuhan mengubah nasib bangsa-bangsa. Baca 1, 2, 3. Jika Tuhan dapat mengubah bangsa-bangsa, tidakkah Ia sanggup mengubah nasib Anda seorang? Bisa? Sangat bisa. Kemarin saya mengutip pidato dari Presiden Joko Widodo bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit dan tahun depan menurut versi World Bank dan IMF adalah gelap. Saya bilang yes, itu adalah fakta, tetapi itu adalah saatnya untuk saya dan saudara untuk bangkit dan menjadi terang. Terang tidak bisa bersinar di dalam terang. Mana kelihatan kalau ini terang, saudara bawa masuk lampu, pengaruh enggak? Enggak. Terang hanya bisa kelihatan terang di tempat yang gelap. Say yes. Jadi kalau tahun depan gelap, saya bilang bagus. Karena itulah saatnya untuk anak-anak Allah bangkit dan menjadi terang. Itu adalah tantangan untuk kita. Tapi itu tidak mustahil, saudara. Setan sedang mempropagandakan. Saya kembali ke Dharma Pongrekun, yang pada waktu pandemi mengeluarkan sebuah statement yang kemudian sangat viral. Apakah itu yang menyebabkan dia dipindah dari posisi itu dan sekarang dia masuk di Mabes Polri? Saya nggak tahu. Dan dia mengatakan tentang pandemi itu adalah permainan elit-elit dunia. Orang-orang besar di dunia yang tujuannya adalah menggiring dunia ini sehingga menjadi satu dunia dengan satu sistem. One world system. Satu dunia, satu sistem yang kemudian chip akan dimunculkan. Orang akan belanja dengan pakai chip, saudara. Saudara pergi ke ATM, chip. Gak pakai angka-angka, uang gak kelihatan uang real lagi. Semua dibayar pakai. Sekarang kalau saudara belanja misalnya di mall, di toko-toko tertentu, di gerai-gerai tertentu kan tidak pakai Dia bilang ada debit enggak? Debit, bayar debit. Jadi uang saudara itu sebetulnya tidak kelihatan lagi. Saudara tahu enggak? Ini sebetulnya sedang disiapkan untuk muncul tokoh yang ditunggu oleh dunia adalah antikris. Tapi saya tidak tunggu dia, saya tunggu Kristus. Dia adalah tokoh yang diurapi dengan seluruh kekuatan neraka. Dia akan muncul, entahkah dia pria, entahkah dia wanita, entahkah dia banci. Dia akan mendapatkan pengurapan penuh dari neraka. Dan dia akan menjadi orang yang sangat wise. Dia bisa mengatasi kekacauan ekonomi di seluruh dunia ini. Dan dia akan ngatur. Kan sistemnya sudah ada. Dia tinggal ngatur. Semua yang mau jualan, karyawan-karyawan bank harus tanam chip di sini. Kalau tidak pakai chip, tidak boleh belanja, tidak boleh jualan Bu Agnes, tidak boleh buka bisnismu Bu Agnes, harus pakai chip semuanya. Lalu apa yang terjadi hari-hari ini? Kita seperti diintimidasi dengan ketakutan. Apa yang terjadi kalau misalkan Bank Dunia mengatakan bahwa 2 tahun lagi cadangan minyak dunia habis. Semua orang mulai mikir gimana ya? Aku kalau punya tabungan 1 triliun cukup enggak ya? Akhirnya kan sudah tahu semua orang akan hidup dengan caranya setan. Yaitu come on. Amin. Kemarin di sekolah di Berea ada mahasiswa duduk sambil tidur. Saya lihat nih anak tidur ya. Terus kemudian saya panggil, Wesley, Wesley, nggak dengar. Terus temannya bangunkan. Dia bangun sama bingung. Saudara jangan tidur nanti saya bikin bingung saudara kalau saya tiba-tiba bangunkan ya.
Dia bilang, Wesley, sujud. Dia langsung keluar terus sujud gitu. Akhirnya diketawain orang semua. Karena dia posisinya sedang mengelana pikirannya, sedang tidur. Dia dibuai mimpi. Jadi keluar ditarik. Tarik Wesley-nya bingung-bingung. Kemudian sujud. Dia sujud lagi saudara karena tidur. Sebab itu jangan tidur. Nanti saya bikin saudara bingung di sini ya. Tidak boleh tidur. Nah gitu ya. Jadi kita hidup bukan lagi dengan cara Alkitab. Cara Alkitab adalah kita hidup dari iman. Cara dunia ini kita hidup secara matematika. Berhitung terus. Dan kita hidup dengan kekhawatiran. Contohnya satu saat kalau pemasok minyak goreng itu hentikan pasokan minyak goreng. Habis di mal-mal. Kita jadi apa? Panik kan? Lalu semua borong minyak. Karena seperti saya bilang kemarin. Sudah coba goreng ikan dengan air. Hasilnya ikan renang ya. Enggak jadi ikan goreng, malah ikannya renang. Jadi kita sedunia sedang dibuat panik. Jadi kita ketakutan, bukan kita mikir. Saya beritahu kepada saudara, jangan khawatir saudara. Cara Alkitab mengajarkan kita hidup dari sehari ke sehari. Leres enggak? Coba saudara tunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan saudara hidup dari seminggu ke seminggu. Enggak ada. Setahun ke setahun, 10 tahun ke 10 tahun. Cara hidup iman di tahun 2023 saudara belajar bergantung dari sehari. Gini ceritanya, seandainya saudara itu uangnya hanya cukup untuk hari ini, tapi kemudian harus bayar hutang, bayar loh. Ya, kalau punya hutang itu bukan mantan, jadi harus move on. Oke? Harus bayar anak sekolah, bayar. Lah terus besoknya gimana? Liatin. Apa Tuhan tidak memelihara saudara? Nah, Alkitab memberitahu bahwa dalam Ratapan pasal 3, 22, 23, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya baru tiap-tiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan bahwa rahmatnya baru tiap hari. Gak tiap minggu sehingga kita menghitung ini baru 6 hari. Rahmat Tuhan tunggu masih ada sehari lagi. Enggak, tiap hari men. Amin. Saya suka itu. Setiap hari ada rahmatnya. Baru setiap hari. Kalau Tuhan bisa memulihkan satu bangsa, bisakah Tuhan pulihkan saudara? Dapatkah Tuhan pulihkan keuangan saudara? Orang sekarang hidup dari matematika. Prinsip matematika bukan prinsip iman saudara. Karena prinsip iman kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Kau percaya itu terjadi. Minggu ini kita sudah secara resmi merilis cabang di Wedi. Sudah mulai ada kebaktian minggu. Walaupun dalam keadaan yang serba sederhana, jalan. Prinsip saya kerja seolah-olah Tuhan akan datang 1000 tahun. Tapi hidup benar berdoa seolah-olah Tuhan akan datang besok pagi. Kita sudah mulai supaya tersedia space lebih banyak untuk orang lain. Amin. Hari Rabu kami memulai pelayanan baru dengan pemulung. Harapan saya besok jadi gereja pemulung di Kalasan itu ada yayasan. Isinya pemulung semua. Saya sudah putuskan tiap bulan gereja kasih 1 karung beras 500.000. Tapi kemarin saya dapat 1 juta. Saya akan adakan kebaktian pertama-tama sebulan sekali. Tapi saya pesan gak boleh telepon kepada siapapun. Gak boleh minta-minta. Sekali kau telepon berhenti semua sumbangan. Pusing tahu gak? Dengar telepon sana sini, minta sana sini ya. Tunggu setiap pertengahan bulan kami akan ada kebaktian. Siapa yang mau ikut boleh, besok itu perdana kebaktian di lingkungan pemulung. Pemulung dan dirimu dan diriku sama berharga di mata Tuhan. Karena kita sering dicari, saya bilang jangan-jangan Tuhan suruh mereka ke kita. Saya pakai jas dan dia pakai kaos yang sobek, tapi nyawanya sama berharga dengan nyawa saya. Saya lebih suka mengurangi jajan di luar daripada mengurangi eye care saya. Ini krisis, eye care saya tidak berubah, tetap 1 juta tiap bulan. Saudara tahu tanah di depan itu dibayar hari-hari ini 30 orang.
Dan saudara tahu di antara 30 orang itu adalah staf kami yang gajinya cuma UMR. Tiap bulan komitmen 5 tahun bayar tanah di depan. Kami hidup karena iman, bukan hitungan matematika. Kalau Tuhan bisa mengubah nasib bangsa-bangsa, Tuhan akan mengubah nasib kita. Apakah mereka berinvestasi untuk mereka? Enggak. Apakah tanah itu nanti dibagi-bagikan untuk staf? Enggak. Mereka gaji cuma UMR, tapi mereka punya iman yang besar untuk berinvestasi. Saudara, akhir bulan kita merayakan ulang tahun dan kita akan berinvestasi. Di luar 30 orang itu, saya memberikan tantangan, kita akan berinvestasi untuk membayar tanah di depan. Amin. Jangan nangis, jangan sedih. Saya beritahu cara hidup yang efektif itu adalah di atas lutut kita. Lutut kita akan membayar tagihan apapun. Saudara, kalau dipilih kehilangan teman sama kehilangan uang, pilih mana? Apa, Dinda? Kehilangan uang atau kehilangan teman, pilih mana Pak Ken? Hah? Leres. Apa Bu Evi? Jujur loh ya. Pilih hilang teman apa hilang uang? Uang. Hilang uang. Mantap. Alasannya apa bro? Alasannya bagus. Karena kalau uang hilang masih ada teman buat pinjem. Tapi kalau teman hilang gak bisa pinjem. Saya sangat percaya kekuatan doa. Saya sangat percaya kita mempunyai orang-orang yang kita kagumi mereka. Sebut saja George Whitefield, Finney, George Fox, John Knox. Kita kagumi mereka, monumen-monumen tentang mereka dibangun. Kita membaca sejarah hidup mereka. Kita menghormati mereka dengan nyanyian-nyanyian. Tapi sayang kita tidak pernah meniru cara hidup mereka. Satu-satunya yang orang pelajari dari sejarah adalah tidak pernah belajar apa-apa dari sejarah. Tuhan Yesus ngomong pada orang-orang Yahudi, kalian membangun makam-makam nabi. Tetapi dengan kata lain kalian mengatakan kamilah yang membunuh nabi-nabi itu. Karena mereka tidak pernah bertobat. Kita nggak pernah belajar dari sejarah. John Knox, Ratu Mary dari Skotlandia mengatakan kekuatan doa John Knox melebihi berpasukan tentara Skotlandia. Kalau kita mau berdoa, hal-hal besar akan terjadi. Untuk kita, untuk keluarga, untuk jemaat, untuk gereja, untuk bangsa. Kalau kita sepakat untuk berdoa. Amin. Kita berdoa untuk bangsa. Baca sama-sama 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Garis bawahi kata memulihkan. Memulihkan. Saya sangat percaya, sangat yakin. Itu terjadi dalam hidup kita. Doa adalah tindakan kecil yang berdampak besar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk Indonesia. Syukur untuk rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, saya doakan saudara, bawa ya Indonesia di dalam hati saudara. Setiap hari doakan pemerintahan kita. Setiap hari doakan pemimpin nasional di 2024. Setiap hari doakan kehendak Allah yang sempurna atas bangsa Indonesia. Sebab sejahtera bangsa ini, sejahtera kita. Saudara siap untuk masuk tahun 2023 untuk bersinar, untuk bangkit saudara. Apakah keadaanmu hari ini yang kau hidup dari sehari ke sehari bersyukur? Saudara lihat pemeliharaan Tuhan. Saudara lihat campur tangan Tuhan. Kerja sungguh-sungguh, jangan tidur-tiduran. Kerja keras. Dan setelahnya serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan cinta, saudara cintai orang-orang. Orang miskin, janda, anak yatim. Cintai pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa dicintai Tuhan, saudara akan cinta jiwa-jiwa. Dan saudara akan melakukan apa saja jika itu membawa dampak kepada tuaian jiwa-jiwa. Mari kita sepakat berdoa untuk Indonesia. Bapa, kami lepaskan berkat-Mu untuk Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, berkati Presiden Joko Widodo dan seluruh keluarga, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarga. Kami meminta agar hikmat, kebijaksanaan, pikiran Tuhan, hati Tuhan tercurah atas Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk seluruh menteri agar mendukung kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Kami doakan TNI, Polri solid. Kami doakan proses hukum yang
berlangsung berkaitan dengan kematian Brigadir J. Dalam nama Tuhan Yesus, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Singkapkan sampai di akar-akar hukum yang bersalah, dan biarlah negeri ini pemimpinnya bertobat. Tidak ada durian yang ditutup dan tidak berbau. Kami percaya hukum akan ditegakkan atas bangsa kami. Amin. Kami berdoa ya Tuhan, agar TNI dan Polri solid unity. Kami doakan agar dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika kokoh menjadi pemersatu bangsa, semangat jiwa perjuangan bangsa kami. Kami doakan seluruh bisnis di dunia, di seluruh tanah air, di kota ini. Kami doakan Klaten dibangun. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas kota kami, agar Klaten dibangun infrastrukturnya, baik Tuhan pendidikan, kesehatan, bisnis. Kami berkati Klaten ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, dan Bapak Ibu mungkin sudah dibagikan ini. Mari kita berdoa. Jadi seperti saya sudah tadi katakan bahwa ada 30 orang yang komitmen 5 tahun untuk terus berinvestasi ya. Dari 100.000 sampai 1 juta. Nah, sisa dari 30 orang itu kami tawarkan kepada saudara berinvestasi untuk membantu pembayaran tanah di depan. Ikhlas, kalau tidak ikhlas tidak apa-apa. Karena seperti Mordekai mengatakan kepada Esther, kalau kamu diam saja maka pertolongan akan datang dari pihak lain. Saya sangat percaya. Kalau enggak dari sini bisa dari mana-mana. Jadi ikhlas. Kalau saudara ikhlas, saudara lakukan. Kalau enggak apa-apa. Tidak ada yang nyeneni. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan apa yang akan kami investasikan untuk mendukung pelunasan tanah di depan gereja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber. Engkau tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Kau menaruh di dalam hati kami sukacita di dalam memberi, sukacita untuk berinvestasi. Kami percaya bahwa kalau kami cinta Tuhan, kami juga cinta pekerjaan Tuhan. Kami cinta semua upaya-upaya yang mau memenangkan jiwa, yang mau merawat domba-domba. Kami percaya Tuhan bahwa dengan segala cara kekayaan bangsa-bangsa Engkau alirkan kepada gereja yang dengan terus-menerus memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan-persembahan kami, persepuluhan dan semua investasi kami. Berkati kami dengan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Mari berdiri saudaraku. Menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bangsa ini, kami berdiri
Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami menyembah atas nama Tuhan Yesus Kristus kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan pada ibadah siang hari ini Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan Kau melawat kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan berkat kekuatan, dengan berkat kesehatan, dan segala apa yang menjadi pergumulan dan pengharapannya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau Allah membuka jalan dan memberkati. Kiranya Tuhan juga menyediakan berkat-berkat rohani yang ada di surga dan ada yang ada di bumi ini Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan. Amin. Menjelang peringatan kemerdekaan yang ke-77 Tuhan. Jadikan bangsa kami bangsa yang merdeka dengan sesungguhnya. Merdeka atas segala problema, merdeka atas segala persoalan ya Tuhan. Amin. Juga Tuhan kiranya Bapa, haleluya. Engkau juga memberkati Presiden Jokowi yang telah Kau tetapkan menjadi pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikan mereka otoritas, berikan mereka kuasa, dan berikan mereka hikmat, berikan mereka kecerdasan, kesabaran, tetapi penuh dengan ketegasan di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Biarlah agar negeri ini ada kebenaran, ada anugerah kasih karunia sehingga memberikan keadilan, kedamaian di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu negeri ini bebas dari segala tipu daya iblis yang ingin memecah belah solidaritas bangsa. Bebas dari intoleransi, bebas dari radikalisme, bebas dari segala terorisme, bebas dari segala separatisme. Terima kasih Tuhan. Kami rindu negeri ini menjadi aman, damai, sejahtera, dan adil makmur seluruh pelosok tanah air. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Ibu Sarah Tuhan Kau pakai bahkan setiap apa yang menjadi kerinduan di dalam doanya Tuhan. Kiranya Kau mendengar dan Kau menjawab segala apa yang menjadi kerinduan doanya Tuhan. Sehingga menjadi berkat banyak orang Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk visi misi gereja ini ya Tuhan. Engkau memberkati 5.000 penyembah di dalam roh dan kebenaran. 500 komsel dan 500 PKS Tuhan. Amin. Dan juga kiranya Tuhan gereja ini dapat memenuhi segala amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan menjadi kepanjangan tangan untuk memberitakan Injil dengan kasih dan kuasa Allah yang dasar. Dan segala sesuatu yang menjadi kerinduan gereja ini ya Tuhan untuk memajukan dan mengembangkan gereja ini. Ingin membuka satelit-satelit baru dan komsel-komsel baru, dan juga Tuhan kiranya juga melalui healing center Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa yang untuk ditolong dan diselamatkan ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dan segala apa yang jadi rencana untuk kemajuan ini, baik itu melalui KKR, baik itu melalui pelayanan sosial masyarakat Tuhan, dan juga ingin membantu rencananya Yesus Tuhan, yaitu worship center, youth center, dan juga Tuhan kiranya gereja ini juga memanfaatkan jaringan internet, yaitu media sosial dengan maksimal sehingga untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa kembali Tuhan untuk kota Klaten ya Tuhan. Kiranya kota ini Tuhan Kau jadikan kota yang bersinar oleh kemuliaan Allah, sehingga Klaten ini akan menjadi kota yang penuh kebenaran dan penuh dengan kedamaian sehingga mensejahterakan warganya di kota Klaten ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati segala rencana pembangunan baik di cabang-cabang Karangnongko, Pedan, Yogyakarta, dan di mana saja Tuhan
wedi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini dan tetap kenakan masker.